Baik, kami dari SKD A5 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul infeksi pada usia lanjut. Berikut adalah anggota kami. Saya akan mulai dari latar belakang. Lansia adalah seseorang dengan usia 60 tahun ke atas. Lansia atau lanjut usia di Indonesia sendiri sudah meningkat dari tahun ke tahun. Pada pasien lansia sering ditemukan penyakit kronis dikarenakan sistem kekebalan tubuh pasien lansia makin menurun dan sering terkena penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan mikroorganisme. Karena hal itu, pada pasien lansia mengalami perubahan morfologi dan juga fisiologi berbagai organ di tubuhnya. Adapun rumusan masalah pada studi proyek ini adalah yang pertama, apa pengertian dari infeksi pada usia lanjut, bagaimana epidemiologi dari infeksi pada usia lanjut, apa etiologi dari infeksi pada usia lanjut, bagaimana patofisiologi pada infeksi usia lanjut, apa diferensial diagnosis dari infeksi pada usia lanjut, bagaimana pencegahan dari infeksi pada usia lanjut, dan bagaimana manajemen dari infeksi pada usia lanjut. Tujuan penulisan dari studi proyek ini adalah untuk mengetahui pengertian epidemiologi, etiologi, patofisiologi, diferensial diagnosis, pencegahan, dan manajemen dari infeksi pada usia lanjut. Tujuan penulisan dari studi proyek ini adalah untuk mengetahui pengertian epidemiologi, etiologi, patofisiologi, diferensial diagnosis, pencegahan, dan manajemen dari infeksi pada usia lanjut. Perkenalkan, nama saya Evelyn Andriana Prijadi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi penyakit infeksi pada usia lanjut. Jadi, penyakit infeksi pada usia lanjut merupakan penyebab kesakitan dan kematian pada orang tua terbanyak kedua setelah penyakit kardiovaskuler. Angka kematian orang tua akibat penyakit infeksi lebih besar 10 kali dibandingkan anak muda. Penyebabnya itu karena pada orang tua terdapat penyakit komorbid, penurunan imunitas tubuh, penurunan kemampuan komunikasi pada orang tua, penyakit yang sulit dikenali, serta terdapat gejala yang tidak khas. Gejala yang biasa dialami orang tua itu adalah penurunan nafsu makan, badan menjadi lemas, perubahan tingkah laku, delirium, hingga koma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Zarovana dengan NIM 3 digit terakhir 241. Penyakit yang sering diderita oleh usia lanjut adalah penyakit yang bersifat degeneratif, namun kasus infeksi pada usia lanjut ini dilaporkan masih tinggi. Beberapa studi juga menunjukkan angka prevalensi infeksi pada usia lanjut yang bervariasi antara 1,6% sampai 32,7%. Adapun beberapa infeksi pada usia lanjut yang sering dijumpai adalah yang pertama ada pneumonia, di mana angkanya ini terus meningkat setiap tahunnya. Lalu yang kedua ini ada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini biasanya terjadi pada usia lanjut yang sedang rawat inap. Lalu ada juga data dari National Nosocomial Infection Survey menunjukkan bahwa 54% dari sejumlah infeksi nosocomial di Amerika Serikat terjadi pada pasien berusia 65 tahun atau lebih. Perkenalkan, nama saya Melia, 3 jam terakhir 242. Jadi pada golongan geriatri, sifat penyakitnya adalah sama dengan usia lainnya, dikarenakan pada usia lanjut terjadi lebih dari satu penyakit atau disebut dengan multipatologi. Salah satu penyakit yang rentan terjadi pada pasien usia lanjut itu adalah penyakit infeksi, karena jadinya penurunan cadangan fungsional tubuh, penurunan imunitas, seringnya dirawat di rumah sakit, dan diagnosis dan terapi yang sering terlambat. Seringnya terjadi infeksi itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti adanya penyakit komorbid kronik yang cukup banyak, menurunnya daya tahan tubuh atau imunitas terhadap infeksi, menurunnya daya komunikasi usila sehingga sulit untuk mengeluh, dan lain sebagainya. Geriatri juga mengalami kondisi yang disebut dengan immunosenescence, yaitu penurunan kekebalan tubuh pada seseorang terhadap paparan antigen dari luar karena usia, sehingga respon imun tubuh terhadap pertahanan infeksi itu menurun. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Prawira Surya Putra dengan NIM terakhir 204. Jadi di sini saya akan menjelaskan patofisiologinya dari immunosenescence, yaitu perubahan pada sistem kekebalan terkait bertambahnya usia disebut dengan immunosenescence yang dapat memengaruhi kemampuan untuk mengatasi penyebab stres eksternal. Nah, bertambahnya usia ini akan terjadi perubahan pada sistem kekebalan dan kemampuan pertahanan normal dalam melawan infeksi, kerentanan terkena infeksi meningkat, keganasan atau gangguan autoimun, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Vinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Ada beberapa contoh perubahan fisiologis terkait usia. Di antaranya, pada sistem pernapasan, risiko pneumonia pada lansia akan meningkat dikarenakan kekuatan otot pernapasan, dinding dada, dan elastisitas statis secara progresif menurun seiring bertambahnya usia, sehingga membuat paru-paru kurang tahan terhadap adanya gangguan lingkungan seperti infeksi dan polutan. Perubahan spesifik juga terjadi pada sistem kardiovaskular, antara lain dinding arteri menebal, komposisi dari matriks vaskular yang berubah, dan peningkatan dari tonus otot polos. Lalu perubahan fisiologis pada ginjal terkait usia juga terjadi, diantaranya menurunnya massa ginjal dan ketebalan kortikal, berkurangnya lobulasi glomerulus dan sklerosis glomerulus, luas permukaan untuk filtrasi berkurang, serta penurunan dari laju filtrasi glomerulus atau GFR. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erinda, NIM 162. Jadi berikut ini merupakan beberapa infeksi yang sering terjadi pada lansia. Yang pertama adalah infeksi pernafasan seperti pneumonia, tuberkulosis, dan influenza. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih yang dapat disebabkan oleh E. coli, Candida, Enterococcus, dan Pseudomonas. Selanjutnya ada bakterimia dan sepsis yang dapat disebabkan oleh Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, human influenza, dan Streptococcus grup B. Baik, kemudian selanjutnya ada Clostridial difficile infection atau CDI, kemudian infeksi kulit yang dapat disebabkan oleh varicella zoster, kemudian infeksi endokarditis, kemudian terakhir meningitis yang dapat disebabkan oleh yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis, ada Staphylococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, human influenza, dan histeria. Perkenalkan, saya Cokoresi Kirsadewi dengan 3 digit NIM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan kontrol infeksi pada usia lanjut. Nah, pencegahan timbulnya berbagai penyakit termasuk infeksi pada orang dengan usia lanjut dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang benar dan teratur, mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, tidak merokok, istirahat yang cukup, serta rutin memeriksa kesehatan ke dokter. Nah, vaksinasi juga penting untuk melindungi lansia dari infeksi dini, seperti pencegahan infeksi Streptococcus pneumoniae dapat dilakukan dengan memberikan vaksin PCV 13 sebelum pemberian vaksin PPSV 23 untuk usia 65 tahun ke atas. Kemudian untuk influenza sendiri ada 3 jenis vaksin, yaitu IIV, RIV, dan LAIV yang diberikan untuk usia 65 tahun ke atas. Kemudian untuk infeksi virus zoster dapat dicegah dengan memberikan rekombinan zoster vaksin atau RZV untuk usia 50 tahun ke atas. Kemudian untuk tetanus sendiri dapat diberikan vaksin TD atau TDAP. Nah, untuk TD diberikan setiap 10 tahun jika TDAP telah diberikan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Komar Sabini Adwarsa, NIM 3 digit 209. Jadi untuk manajemen terapi pada penyakit infeksi pada pasien geriatri ini diketahui merupakan hal yang rumit. Kenapa bisa begitu? Hal ini dikarenakan karena pada pasien geriatri itu ditemukan ada perubahan dari kondisi fisiologisnya sendiri. Dan begitu kita berbicara mengenai manajemennya itu, pada pasien geriatri haruslah menyesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah dibuat oleh The European Medicine Agency, di mana langkah-langkah ini memastikan kebutuhan pasien usia lanjut itu diperhitungkan dengan pengembangan, persetujuan, dan penggunaan obat-obatan. Hal ini juga untuk meningkatkan ketersediaan informasi kepada pasien dan pemberi resep untuk mendukung penggunaan obat yang lebih aman pada usia lanjutnya. Jadi jika kita ingin mengikuti The European Medicine Agency ini, kita harus mengikuti beberapa tahap. Yang pertama adalah rekonsiliasi obat, di mana pada tahap rekonsiliasi obat ini adalah proses mengidentifikasi semua obat yang dikonsumsi pasien termasuk nama, dosis, frekuensi, rute dengan cara membandingkan catatan medis dalam daftar obat luar yang diperoleh dari rumah sakit. Lalu selanjutnya adalah evaluasi regimen obat, di mana pada tahap evaluasi regimen obat ini dilakukan setelah pasien mendapatkan terapi pengobatan infeksi pada tahap evaluasi. Di sini tenaga medis yang bertugas akan mengawasi respon pasien terhadap pengobatan. Pada tahap ini memiliki sebuah bagian penting, yaitu dilakukan pada tahap ini adalah penghentian terapi pada indikasi yang sudah tidak diperlukan. Lalu pada tahap terakhir itu ada metode optimalisasi peresepan, di mana pada metode optimalisasi peresepan ini berisi 6 pertanyaan yang dikembangkan oleh dokter umum sebagai alat yang cepat dan mudah untuk mengoptimalkan peresepan, di mana penerapan POM secara signifikan meningkatkan frekuensi keputusan terapi obat yang tepat oleh dokter umum dan meningkatkan pengobatan yang kurang. Terima kasih. Selanjutnya saya Ivana Jinta Dayanti dengan 3 digit NIM terakhir 052 akan memaparkan kesimpulan dari SIDON Project pada kali ini. Pertama, infeksi pada usia lanjut merupakan salah satu penyebab penyakit dan kematian pada orang tua yang sulit untuk dikenali dan memiliki gejala yang tidak khas dan bervariasi. Kedua, insidensi dari infeksi
pada usia lanjut itu ditemukan meningkat dengan prevalensi antara 1,6 sampai 32,7%, dengan penyakit infeksi yang paling sering yaitu adalah infeksi saluran kemih dan juga pneumonia. Ketiga, etiologi dari infeksi usia lanjut beberapa diantaranya adalah penurunan imunitas dan juga menurunnya kemampuan komunikasi sehingga orang dengan usia lanjut menjadi lebih jarang untuk mengeluh. Keempat, pertambahan usia akan menyebabkan terjadinya immunosenescence dan juga terjadinya perubahan fisiologis yang menyebabkan orang dengan usia lanjut lebih rentan terkena infeksi. Selanjutnya kelima, infeksi yang dapat terjadi pada orang dengan usia lanjut yaitu seperti infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, dan juga meningitis. Keenam, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu seperti menjaga pola hidup yang sehat dan juga pemberian vaksin. Ketujuh, manajemen untuk infeksi pada usia lanjut itu sulit untuk dilakukan. Rekonsiliasi obat, evaluasi regimen obat, dan juga optimalisasi dari peresepan itu merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan kebutuhan dari pasien dengan usia lanjut. Baik, sekian presentasi dari SKDA 5. Saya ucapkan terima kasih.